Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suroki Bimo Khairi. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman nih, bagaimana sih kita melakukan cara hidup sehat walaupun hanya sekedar di dalam rumah. Sudah mengetahui tentang informasi yang ada, bahkan terupdate-nya. Bahkan informasi-informasi ini sudah menduniai, yaitu adanya virus corona atau bisa disebut COVID-19. Nah, jadi saya minta kepada teman-teman, kalau sudah tahu mengenai tentang virus tersebut, bahkan dampak dari virus tersebut itu sangat bahaya bagi tubuh kita, bahkan bahaya bagi orang lain. Nah, makanya ingat, harus mendengar pemerintah. Selalu tetap stay at home atau berada di dalam rumah saja, agar terputusnya rantai COVID-19 tersebut. Nah, saya akan menjelaskan nih, bagaimana sih caranya hidup sehat walaupun kita berada di dalam rumah. Nah, saya tahu kok teman-teman, bahkan saya sendiri ini merasa jenuh. Berapa bulan, hampir mau sebulan saya ada di rumah terus, bahkan tidak keluar rumah. Nah, terus saya membagikan tips kepada kalian semua, cara hidup sehat walaupun di dalam rumah. Mungkin kepada teman-teman sering melakukan aktivitas ini di poin pertama, yaitu cuci tangan. Nah, jadi dalam cuci tangan ini kita tidak boleh sembarangan untuk mencuci tangan. Ada tips yang bisa kita lakukan agar kuman-kuman yang berada di sela-sela kuku kita itu bersih dan tidak ada satupun kuman yang tertempel di dalam kuku kita. Kalau bahkan tertempel dalam kuku kita, itu bahaya dampaknya. Bahkan virus tersebut senang, bahkan virus tersebut sering menempel di bagian tangan, bahkan di celah-celah kuku. Makanya dalam cuci tangan kita dianjurkan memakai sabun dan menggunakan air. Jangan menggunakan air tok. Itu dampaknya nggak ngefek bagi kuman-kuman yang ada. Jadi kenapa sih dianjurkan dalam cuci tangan? Karena pada saat kita melakukan aktivitas yang notabene untuk melakukan makan, bahkan minum, ataupun memegang wajah, itu tidak menempel kuman-kuman yang ada di tangan kita. Supaya pada saat kita memegang muka, hidung, bahkan mata atau mulut, virus yang ada di tangan kita itu tidak masuk. Bahkan pada saat kita makan, itu makanan kita tuh sehat, tidak tercampur dari kuman yang menempel di tangan. Nah, itulah makanya saya menganjurkan kepada teman-teman dan bahkan saya pribadi saya sendiri untuk sering-sering mencuci tangan, agar kuman-kuman yang melekat pada tangan kita itu tidak memasuki ke dalam tubuh kita. Nah, itu poin pertama. Nah, poin kedua ini kadang-kadang susah dilakukan dan kadang-kadang sering dilakukan, yaitu kebersihan rumah. Nah, saya tahu nih anak-anak muda nih, terkadang anak muda nih malas untuk melakukan bersih-bersih rumah. Bahkan pribadi saya sendiri kadang-kadang suka malas. Jadi ingat ya, kebersihan rumah itu penting juga teman-teman, untuk menjaga lingkungan di sekitar kita terhindar dari virus, apalagi virus yang viral ini, yaitu virus corona. Jadi sering-sering melakukan kebersihan di rumah, sering-sering menyapu, sering-sering mengepel, sering-sering melap kaca atau bagian-bagian rumah agar terhindar dari virus tersebut. Percuma dong kita nih sudah siap betul nih untuk melawan COVID tersebut, tapi dengan pribadi kita sendiri susah untuk melakukan aktivitas ini. Jadi dalam aktivitas ini itu berdampak untuk menyehatkan tubuh kita, bahkan kepada keluarga kita yang berada dalam rumah, ya kan? Itu pastilah. Kita masuk ke poin ketiga,
Tadi di poin kedua kita menjelaskan bahwa kita harus menjaga kebersihan yang berada di lingkungan kita. Sekarang saya akan menjelaskan di poin ketiga ini untuk menjaga kebersihan di diri kita. Nah, selain kebiasaan rutin untuk menjaga kebersihan tangan, kebersihan pribadi kita sendiri itu harus dijaga loh. Bahkan Menteri pernah mengatakan kebersihan itu diawal dari kebiasaan pola hidup kita yang sehat. Nah, dalam melakukan pola kehidupan yang sehat, kita bisa menambah imunitas tubuh agar terhindar dari penyakit-penyakit yang ada. Nah, jadi penting ya untuk melakukan kebersihan atau menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, jadi kita masuk ke poin keempat, yaitu olahraga. Selain makanan yang bergizi dan berserat, aktivitas fisik, contohnya olahraga ini, itu dianjurkan, malah disarankan. Kenapa? Karena orang yang gemar olahraga, melakukan aktivitas olahraga, itu jarang sekali terkena penyakit. Pasti kita disarankan untuk berolahraga karena dampaknya memperlancar aliran darah menuju ke otak serta metabolisme regenerasi sel-sel di dalam tubuh menjadi lebih cepat. Nah, dampaknya terlihat lebih awet muda. Nah, mau terlihat awet muda, rajin-rajinlah olahraga. Nah, selain kita terlihat lebih muda, kita juga dapat menghindari penyakit-penyakit. Kenapa? Karena setiap orang yang melakukan aktivitas olahraga itu untuk menguatkan stamina, menguatkan daya tubuh sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang ada. Kita masuk ke poin kelima, yaitu makanan yang bergizi. Makanan bergizi seimbang berperan penting dalam menunjang kesehatan bagi tubuh manusia. Kenapa? Karena vitamin yang ada makanan yang bergizi itu berperan penting untuk menjaga ketahanan tubuh bagi manusia. Nah, makanan apa sih yang sehat bagi tubuh kita? Nah, makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan juga kita harus mengimbangi dengan protein. Proteinnya seperti ikan, ayam, kacang-kacangan, biji-bijian, nasi, atau makanan yang bergizi yang lainnya. Jadi dalam makanan bergizi ini sangat berperan penting bagi kesehatan tubuh kita. Ingat, makanan yang bergizi itu berdampak bagi kesehatan tubuh kita. Oke teman-teman. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya mengenai tips cara hidup sehat walaupun hanya sekedar di dalam rumah. Nah, pesan saya untuk teman-teman, selalu berada di dalam rumah. Kenapa? Kita menolong tenaga medis untuk mencegah terputusnya COVID-19 tersebut. Nah, kalau bukan dari kita untuk memulai, siapa lagi? Ya, mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam, nun wal karami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.